Yang jemaat Tuhan yang kekasih, kita siapkan Alkitab kita. Injil Markus pasal 1 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-39 yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan. Dan nanti kita akan baca secara bersaut-sautan. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa di sorga, Sang Kepala Gereja, Engkau Yesus Kristus. Karena atas penyertaan dan pemeliharaanmu kami boleh menikmati hari-hari hidup kami. Dan dengan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan yang Kau anugerahkan, kami boleh melakukan banyak perkara dan mengalami banyak hal yang di dalamnya kami diproses sehingga kami semakin dewasa di dalam iman. Dan pada hari ini kami bersyukur Tuhan karena di hari Minggu yang penuh sukacita ini, kami jemaat-Mu boleh hadir di rumah gereja ini. Bahkan kami yang beribadah di rumah masing-masing boleh memuji memuliakan nama-Mu di sorga. Letakkanlah kuasa Roh Kudus dalam pujian kami, dalam doa kami, agar segala sesuatu, segala perkara yang kami lakukan sepanjang ibadah sungguh-sungguh berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Ya Tuhan, hadirlah dalam persekutuan kami, perbarui hati pikiran dan perasaan kami. Dan sebentar lagi kami akan menggumuli firman-Mu. Biarlah bimbingan Roh Kudus bekerja dan berkarya, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat yang ada di rumah gereja ini maupun ada di rumah mereka masing-masing, bahkan di mana saja yang bisa mengikuti ibadah ini. Dan biarlah kerajaan-Mu yang jadi, kehendak-Mu yang berperkara dalam hidup kami, bukan kehendak kami manusia. Terima kasih Tuhan, berfirman bagi kami pada saat ini, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Kita akan baca secara bersaut-sautan. Ayat yang pertama saya akan bacakan, ayat 29, kemudian jemaat, ayatnya yang ke-30 dan seterusnya. Kita mulai dengan ayat 29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Dalam kalender gereja Kalimantan Evangelis, hari ini kita merayakan hari pensiun. Pensiun dalam pemahaman kekristenan, dalam hal ini gereja Kalimantan Evangelis, menunjuk kepada para pekerja-pekerja gereja secara khusus dan juga kepada masyarakat pada umumnya yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara struktural ataupun secara organisasi. Dan ketika seseorang sudah dinyatakan pensiun, maka pertanyaannya, apakah yang harus dan akan
dilakukan selanjutnya. Memang ada persoalan-persoalan yang muncul ketika masa pensiun itu tiba. Kalangan tertentu atau orang-orang tertentu tidak memiliki kesiapan secara psikologis memasuki masa-masa prei tadi atau bebas dari tugas dan tanggung jawab secara rutin, misalnya sebagai pegawai negeri ataupun sebagai karyawan di instansi swasta. Dan tidak jarang orang-orang yang tidak siap seperti itu bisa menjadi stres. Hari-harinya yang biasanya penuh dengan kesibukan, penuh dengan aktivitas, tiba-tiba menjadi vakum. Apalagi dia tidak mempersiapkan masa-masa itu tentang apa yang mau dia kerjakan, dia lakukan setelah masa itu tiba. Bagi sebagian orang yang telah mempersiapkan diri dengan berbagai macam sarana prasarana penunjang masa pensiunnya, boleh dikatakan dalam tanda kutip berbahagia. Karena dia mengisi masa-masa prenya tadi, masa-masa vakum setelah pensiun tadi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, persoalannya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, tidak semua orang sekali lagi siap untuk menghadapi masa pensiun tadi. Dan ketika persoalan itu muncul, saudara-saudara, akan ada persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan lain sebagainya. Tidak terkecuali kebutuhan-kebutuhan ekonomi finansial. Ini bisa terjadi karena yang tadinya mungkin penghasilan rutin bulanan sekian, tapi setelah masa pensiun sudah berkurang. Sekian persen, 50% dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, apakah ini akan menjadi persoalan yang membuat semangat spirit, khususnya anak-anak Tuhan, akan down atau mengalami kemunduran? Bagi orang kebanyakan boleh jadi bisa terjadi. Tapi bagi orang yang percaya, saudara, saya ingin mengajak kita sekalian agar tidak terjebak dan jatuh kepada situasi psikologis yang seperti itu. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita jalani dalam rangka mengisi masa-masa pensiun itu tadi. Paling tidak memanfaatkan waktu yang seefektif mungkin dengan keluarga, dengan masyarakat, termasuk dalam kehidupan berjemaat dan bergereja. Nah, pada hari ini saudara-saudara, tema yang diangkat oleh Gereja Kalimantan Evangelis dalam rangka hari pensiun yaitu tunaikan tugas pelayananmu agar Tuhan dimuliakan. Artinya apa saudara-saudara? Ketika kita masuki masa pensiun secara lembaga, misalnya pendeta, pemberita, termasuk kita yang bekerja di lembaga swasta pemerintah, ada sesuatu yang tidak pernah berakhir, ada sesuatu yang tidak pernah hilang bersamaan dengan masa aktif itu berlalu. Yaitu tugas pelayanan yang melekat pada diri kita sejak kita dipanggil, sejak kita dipilih, dan sejak kita menyatakan komitmen percaya kepada Allah. Ada tugas tanggung jawab pelayanan yang dibebankan kepada kita dan melekat pada diri kita. Dan ini berkaitan dengan tujuan pemanggilan Allah bagi anak-anak Tuhan. Apa tugas itu saudara-saudara? Kalau kita bercermin dari firman Tuhan Injil Markus tadi, dalam konsep kerangka berpikir sebagai sebuah gereja, sebagai sebuah jemaat, tidak lain tidak bukan menunjuk kepada tugas pekabaran Injil, tugas pemberitaan firman Tuhan.
Nats kita Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39 tadi menarasikan bagaimana Yesus sesuai dengan tujuan kehadirannya yang dikutip dalam ayatnya yang ke-36, memulai tugas pekabaran Injil, tugas pemberitaan firman Tuhan dengan pengajaran yang dimulai dari rumah ibadat. Rumah ibadat, saudara, dalam konsep agama Yahudi bukannya sekedar berkumpul menyanyi memuji Tuhan seperti yang kita lakukan, seperti fungsi gereja pada umumnya saat ini, tetapi menjadi tempat di mana iman itu diajarkan, iman itu diterapkan, iman itu dilestarikan, iman itu diteruskan kepada generasi. Bait Allah di samping sebagai berfungsi sebagai tempat ibadah secara ritual, juga menjadi tempat pendidikan dari agama itu tadi. Nah, itu yang kelihatan di dalam nats kita tadi, saudara-saudara. Yesus pada awalnya berada di rumah ibadat. Apa yang dilakukan di sana, di samping beribadah, dia mengajar murid-muridnya, mengajar orang-orang yang datang pada saat itu. Apa yang diajarkan adalah kabar gembira, kabar sukacita, yaitu keselamatan yang telah dihadirkan Allah bagi umat manusia, di mana manusia itu dibebaskan dari kuasa dosa. Nah, selanjutnya saudara-saudara, dalam narasi kitab Injil Markus ini, setelah iman itu diajarkan, iman itu dipahami, iman itu dimengerti, ada tindak lanjutnya, ada tindakan konkretnya, yaitu menjurus kepada perbuatan-perbuatan iman. Dalam konteks teks nats ini, apa perbuatan iman tadi? Ketika Yesus berkunjung di rumah orang tua Simon, di sana dia menemukan orang tua Simon sedang terbaring sakit. Seandainya Yesus yang mengajarkan iman tadi hanya sebatas teori, semacam sebatas dogma, sebatas konsep, maka tidak akan berlanjut kepada tindakan mujizat. Kepekaan kemanusiaan tidak akan tergerak oleh belas kasihan melihat ketidakberdayaan dari ibu yang sedang sakit tadi. Nah, itulah tindakan iman yang diperlihatkan, yang dipertontonkan oleh Tuhan Yesus di dalam nats kita tadi. Dia memegang tangan orang yang sakit tadi. Dan seketika imannya, demamnya hilang. Saya tidak ingin mengajak kita untuk pro kontra, menganalisis terlalu dalam bagaimana proses kesembuhan itu. Mungkin dalam logika sederhana secara medik sulit diterima. Bagaimana orang yang sakit hanya dengan menjabat tangannya, hanya dengan berkata-kata bisa sembuh. Jika itu yang kita pertanyakan, kita diperhadapkan dengan kuasa Allah yang penuh dengan misteri. Pekerjaan Allah yang sungguh luar biasa. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita dalam bagian teks ini, saudara-saudara, bahwa pengakuan iman yang telah kita terima melalui pengajaran, yang telah kita terima melalui berbagai macam bentuk metode penyampaian firman Tuhan kepada kita, tidak hanya sampai pada batas konsep-konsep teori-teori saja, tapi harus berlanjut kepada tindakan iman tadi. Harus memiliki kepekaan, harus memiliki rasa solidaritas, harus memiliki rasa prihatin kepada setiap keadaan yang di dalamnya ada ketidaknyamanan,
yang dirasakan oleh manusia. Jadi Injil itu harus membebaskan. Injil itu harus memerdekakan. Kabar sukacita itu harus memberikan kelegaan kepada mereka yang berbeban berat. Memberikan pemulihan bagi mereka yang sakit. Memberikan peneguhan bagi mereka yang bimbang, yang ragu-ragu, yang hampir berputus asa. Itu yang mau dikatakan dalam teks nats ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih Yesus Kristus. Dan ketika itu terjadi, ada suasana psikologis yang dirasakan oleh orang banyak yang menyaksikan itu. Mereka takjub, mereka heran melihat kuasa mujizat Allah. Bahkan dikatakan setan-setan pun mengakui itu. Tetapi menarik saudara, satu sisi hal yang mau kita garis bawahi dari respon setan-setan di sini, Tuhan Yesus melarang setan-setan itu berkata tentang perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Apa maknanya? Dari sini kita bisa belajar secara moral, Bapak Ibu Saudara. Bahwa tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan iman yang kita lakukan, pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan, baik pendeta, penatua, diakon yang nanti akan ditabiskan, itu tujuan akhirnya untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk popularitas diri sendiri, kemuliaan diri sendiri. Yesus tidak mau dia populer hanya karena teriakan-teriakan setan tadi yang menakjubkan, yang membanggakan tindakan mulia daripada Tuhan Allah tadi. Karena dilakukan dalam rangka memperkenalkan kasih Allah kepada umat manusia. Dan ini merupakan kritik, teguran bagi seluruh umat manusia, termasuk pendeta, penatua diakon, para pekerja-pekerja aktivis pelayanan gereja. Agar ketika kita melakukan tugas-tugas pelayanan dalam rangka mengkomunikasikan Injil dengan berbagai macam metode, termasuk mujizat sekalipun, talenta yang bisa kita miliki. Kalau kita bisa menyembuhkan orang sakit. Jangan kita mengejar popularitas diri kita sendiri. Jangan kita menonjolkan kemanusiaan kita. Tapi mari kita perkenalkan, itu adalah pekerjaan Allah yang dilakukan oleh Allah melalui diri kita. Sehingga yang tetap muncul adalah Allah demi kemuliaan. Yaitu yang dikatakan oleh nats kita tadi, oleh tema kita. Tunaikan tugas pelayananmu agar Tuhan dimuliakan. Bukan agar kamu dimuliakan, agar kamu dipuja-puja, agar kamu disanjung-sanjung. Tapi agar Tuhan dipermuliakan. Dan berikutnya saudara, apakah hanya sampai di situ? Tidak. Dalam bagian nats ayat 38 yang saya garis bawah tadi. Jawab Yesus, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Pada hari ini saudara-saudara, secara keseluruhan 102 penatua diakon ditabiskan dalam jabatan penatua diakon. Satu kelompok tadi sudah dilaksanakan pada pukul 5, yaitu lingkungan Yordan, Galilea, dan Tiberias. Pada pukul 9 ini lingkungan Bethesda dan lingkungan Siloam. Tugas tanggung jawab yang telah diperlihatkan oleh narasi kitab Markus ini, yang telah dimulai oleh Tuhan Yesus sekarang, diberikan, diteruskan kepada saudara dan kita semua. Kita diajak, kita diingatkan agar tidak tinggal diam dalam rasa zona nyaman. Tapi kita dipanggil keluar untuk memberitakan Injil dalam situasi apapun. Supaya semua orang yang ada di sana, di mana saja bisa mendengarkan berita. Dan mereka bisa dibebaskan dari berbagai macam persoalan dan kesulitan hidup yang mereka jalani. Memang kita harus akui Bapak Ibu Saudara, gereja Kalimantan Evangelis sebagai organisasi, sebagai lembaga dengan keterbatasan finansial belum mampu melakukan tindakan-tindakan kasih yang lebih spektakuler. Tapi paling tidak dalam skala-skala kecil sudah bisa kita lakukan.
Beberapa waktu yang lalu kita terlibat dalam penggalangan dana untuk membantu saudara kita yang terkena bencana alam di Kalimantan Selatan tanpa memandang bulu, tanpa memandang siapa penerimanya. Itu bukti kita sudah mulai terpanggil untuk melakukan tindakan-tindakan iman. Untuk membawa kabar sukacita yang memberikan kebebasan, memberikan kelepasan, memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Dan biarlah itu menjadi batu dasar pemikiran kita untuk terus berbuat yang terbaik. Dan semua bukan untuk kepujian diri kita sendiri, untuk kemuliaan popularitas lembaga dalam ini lingkungan masing-masing, tapi sekali lagi hanya untuk kepujian dan kemuliaan Sang Kepala Gereja, yaitu Yesus Kristus. Karena dialah yang memilih kita, dialah yang menetapkan kita, dan dialah yang memberikan tugas itu. Dia bisa saja tidak memakai kita, dia bisa lakukan sendiri, tapi kita bersyukur karena itu sebab saudara kita dipilih, ditetapkan oleh Allah untuk dilibatkan dalam tugas pelayanan untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi para penatua diakon yang akan mengungkap janji kesetiaan dalam pelayanan nanti, biarlah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini menjadi spirit semangat bagi kita agar tetap setia memberitakan Injil. Tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar konsep, tetapi nyata dalam tindakan-tindakan kasih yang bisa dirasakan, dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.